Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia kini berpacu di jalur hilirisasi demi meraih nilai tambah ekonomi. Namun langkah besar ini tak luput dari dilema antara ambisi meraih manfaat semaksimal mungkin atau komitmen menjaga keberlanjutan lingkungan yang kian terancam. Upaya hilirisasi nikel telah melalui jalan yang panjang, yakni sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Peraturan tersebut menjadi tonggak awal hilirisasi dengan mengamanatkan kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri. Langkah ini kemudian diperkuat melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang secara tegas melarang ekspor biji nikel. Sejak saat itu, perusahaan-perusahaan nikel membangun smelter sebagai bagian dari industri pemurnian dan pengolahan guna menciptakan rantai produksi yang lebih bernilai. Hasilnya, nilai ekspor ferronikel pun melesat dari 2,6 miliar dolar Amerika Serikat pada 2019 menjadi 14,1 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024. Sayangnya di balik keberhasilan tersebut, kebocoran masih saja terjadi. Data U-Income-Trade mencatat bahwa sepanjang 2020 hingga 2023, sebanyak 5,6 juta ton biji nikel asal Indonesia masih mengalir ke Cina. Nilainya diperkirakan mencapai 4,56 triliun rupiah. Jika dikenai bea keluar 10%, potensi kerugian negara bisa mencapai 456 miliar rupiah. Kebocoran ekspor ini pun seolah menodai komitmen Indonesia dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam. Adapun tantangan berikutnya adalah komitmen pelestarian lingkungan. Ambisi memperluas tambang mulai menyentuh kawasan ekologis penting, termasuk Raja Ampat yang merupakan kawasan konservasi kelas dunia. Kampanye Save Raja Ampat pun menggema di media sosial, menuntut agar pulau yang dijuluki surga terakhir di bumi ini tidak dieksploitasi hanya demi hilirisasi. Gelombang penolakan pun kian meluas, hingga akhirnya pemerintah mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut. Kasus ini menjadi peringatan penting agar pemerintah lebih ketat dalam pemberian izin dan pengawasan terhadap operasi tambang nikel. Sebab, hilirisasi nikel bukan semata tentang nilai smelter atau lonjakan nilai ekspor, tapi juga tentang komitmen menjaga kelestarian alam, menghormati masyarakat sekitar, dan memastikan bahwa kemajuan hari ini tidak berdampak buruk bagi generasi yang akan datang.